Hey guys, terima kasih sudah mau mampir di video ini. Seorang bayi ditemukan dengan kondisi menyedihkan di rumahnya. Kasus ini adalah kasus yang sangat memilukan bagi orang tua di seluruh dunia, terutama untuk seorang ibu. Apalagi aku yang mau jadi calon ibu ya, dengar berita ini tuh, aduh rasanya hati kayak diiris-iris gitu, nggak tega. Tanpa berlama-lama langsung aja, let's story. Jaylin Candelario, bayi malang berusia 16 bulan, meninggal kelaparan dan dehidrasi karena ditinggal seorang diri. Sedangkan sang ibu, Crystal Candelario, pergi berlibur selama 10 hari. Bayi malang itu ditinggal sendirian di dalam box tempat tidurnya di rumahnya di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat, tanpa makanan dan dengan hanya beberapa botol susu saja. Sementara ibunya berada ratusan mil jauhnya dari Jaylin menikmati liburan musim panas di Puerto Rico bersama seorang teman prianya. Ibunya bahkan sempat mampir di Detroit, Michigan sebelum akhirnya pulang dan mendapati putrinya telah meninggal. Setelah pulang ke rumah, Crystal mendapati bayinya sudah terkapar di rumah. Ia lantas menelpon 911. "Tolong aku butuh bantuan. Tolong, bantu aku. Putriku sedang sekarat." Sebelumnya, Crystal sempat menggantikan pakaian anaknya sebelum petugas tanggap darurat tiba dan menyatakan anaknya telah meninggal dunia. Namun, pakaian ganti tersebut tidak menyembunyikan keadaan miris yang dialami oleh bayi itu. Jaylin ditemukan tergeletak di kasur yang dipenuhi dengan air kencing dan kotoran. Bahkan hewan pun merawat bayinya dengan lebih baik. Bayi itu terlihat kurus, dengan mata cekung, bibir kering, dan kotoran di mulutnya dan jarinya. Berat badannya berkurang sekitar 3 kilo dari semulanya sekitar 5,8 kilo. At this point, she weighed 13 pounds. Upon review of medical records, this indicated approximately a 7-pound weight loss since her previous doctor's visit less than 2 months prior to that. The eyes were sunken and she had temporal wasting in her face. Penyelidik mengatakan Crystal sudah pernah meninggalkan Jaylin sendirian sebelumnya selama 2 hari sebelum dia pergi berlibur. Akibat hal itu, hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Crystal pada hari Senin 25 Maret. Just as you didn't let Jaylin out of her confinement until she died, so too, you should spend the rest of your life in a cell without freedom. The only difference will be that prison will at least feed you and give you liquids that you denied her. Para penyelidik yang terlibat menggambarkannya sebagai kasus paling mengerikan yang pernah mereka saksikan dalam karir mereka. Unfortunately, this is one of the most tragic and unfortunate cases I've had in my career thus far. Aparat penegak hukum, termasuk Sersan Polisi Cleveland, Teresa Gomez, menahan tangis saat menggambarkan kondisi bayi tersebut. Ini adalah kasus yang akan kami catat dalam pikiran dan hati kami selamanya. Crystal sempat berbohong saat dimintai keterangan polisi terkait kematian Jaylin, di mana dia tanpa sedikit pun menunjukkan ekspresi wajah, mencoba berbohong, dan menyebut anaknya meninggal karena sering menolak makan. Dia mengaku masih bersama Jaylin pada Juni 2023, padahal sebenarnya terbang ke Detroit dan Puerto Rico. Dan ada bukti foto dirinya tengah berada di pantai sambil tersenyum, dan nulis caption, "Waktu yang dinikmati adalah waktu yang sesungguhnya." Pada saat yang sama, putrinya meninggal saat sendirian di rumah di Ohio. Sang ibu tidak menunjukkan banyak emosi saat berbohong. Ketika Crystal kembali ke rumahnya 10 hari kemudian, Jaylin sudah tidak bernafas dan dia menelpon kontak darurat 911. Dia tidak makan, hanya dengan susu. Dia menolak, mungkin karena dia tidak makan 2 hari sebelumnya. Tapi menakutkan, karena saya berkata, "Ya Tuhan, kita harus ke rumah sakit.
karena dia tidak makan apa-apa. Crystal pun dengan santai mengatakan bahwa putrinya yang terbiasa tidur 12 jam setiap malam tidak pernah bangun lagi pada hari tanggal 16 Juni. Petugas polisi menyela sang ibu dan menanyakan apa yang terjadi malam sebelumnya. Lagi-lagi Crystal berbohong dan mengklaim bahwa dia baru saja mandi ketika mendengar putrinya tiba-tiba menjerit. Saya merasa sedih dan tidak tahu penyebabnya. Saya tidak tahu, mungkin dia kesakitan, mungkin. Last night she was crying a lot, and I see one moment when I was take a shower, and she was screaming like I don't know, probably she get a pain. Okay. Maybe. Aku melihatnya pagi dan dia terlihat sangat kurus kering. And when I see her, I see she looks like a really dry. What time was- looks like a purple. I say, Okay. oh my god. Crystal meninggalkan balitanya sendiri di rumah mereka di Cleveland untuk pergi berlibur. Tidak dijelaskan mengapa ia tidak meminta bantuan siapapun untuk menjaga Jaylin. Padahal bisa ya, dia minta tetangganya, apa ibunya, apa siapanya kayak jagain Jaylin dulu kalau misalnya dia sayang beneran tuh sama anaknya. Tapi ini nggak ada inisiatif sama sekali. Pada hukumannya hari Senin, Hakim Pengadilan Common Pleas County, Brendan Sheehan, mengatakan Crystal melakukan pengkhianatan terbesar dengan meninggalkan putrinya kelaparan. The ultimate act of betrayal. Leaving your baby terrified, alone, unprotected, to suffer what I heard was the most gruesome death imaginable. Crystal meninggalkan anaknya yang masih balita sendirian di rumah mereka di Cleveland agar ia bisa berpergian sendiri bersama teman laki-lakinya. Sebelum bayi Jaylin meninggal dunia, jaksa mengungkap bahwa ibunya meninggalkan Jaylin dengan beberapa botol susu dan tanpa makanan sedikit pun. Kamera bel pintu milik tetangga menangkap teriakan bayi berusia 16 bulan itu yang sering terdengar, termasuk teriakan pada pukul 1 pagi, 2 hari setelah ibunya pergi. Ketika Crystal pulang ke rumah 10 hari kemudian, dia menemukan Jaylin kurus kering, tidak bernafas di dalam pack and play-nya yang terdiri dari selimut kotor dan alas yang penuh dengan air seni dan kotoran. Sebelum diputuskan bersalah, Crystal memberikan pertanyaan kepada penerjemah. Dia mengaku bersalah atas pembunuhan berat ini. Hal itu jadi bagian dari kesepakatan pembelaan yang membatalkan 2 tuduhan tambahan serta tuduhan penyerangan yang kejam. Crystal mengaku berjuang melawan depresi dan masalah kesehatan mental lainnya. Diakuinya di pengadilan bahwa dia telah berdoa setiap hari untuk meminta pengampunan. Le pido perdón a Dios y a mi hija, Yailin. Every day I ask forgiveness from God and from my daughter, Jaylin. Ada begitu banyak rasa sakit yang saya miliki sehubungan dengan kehilangan bayi saya, Jaylin. Ia mengungkapkan rasa sakit kehilangan anaknya. Crystal juga tak membenarkan sikapnya. Ia mengaku depresi karena apa yang terjadi. Hay mucho dolor que tengo con respecto a la pérdida de mi bebé Yailin. There's so much pain that I have in regards to the loss of my baby, Jaylin. Meskipun demikian, Crystal mengatakan bahwa anaknya dan Tuhan pasti mengampuninya. Saya sangat terluka tentang semua yang terjadi. Saya tak mencoba membenarkan tindakan saya, tetapi tak ada yang tahu betapa saya menderita dengan apa yang saya alami. Setiap hari saya meminta ampun dari Tuhan dan dari putri saya, Jaylin. Saya adalah orang yang percaya pada Tuhan, dan saya menyadari bahwa hari ini kita semua terkadang tunduk pada musuh. Tuhan dan putriku telah mengampuniku. Aku tahu bahwa tidak ada yang bisa membawa Jaylin kembali, dan tidak ada hari berlalu ketika aku tidak memikirkannya.
Aku berdoa kepada Tuhan bahwa suatu hari aku akan melihatnya lagi. Selama proses persidangan pun dipenuhi dengan kalimat haru dari hakim Brendan Sheehan. Ia mengungkapkan meninggalnya Jaylin bukanlah ketidaksengajaan sang ibu. Hakim menilai Crystal sebenarnya memiliki kesempatan untuk menyelamatkan nyawa Jaylin. Anda meninggalkan bayi Anda ketakutan, sendirian, tanpa perlindungan, menderita. Apa yang saya dengar adalah kematian yang paling mengerikan yang bisa dibayangkan. Tanpa makanan, tanpa air, tanpa perlindungan. Ahli patologi forensik Elizabeth Moni mengatakan bahwa anak-anak dapat mengalami kecemasan saat ditinggalkan oleh orang tuanya. Rasa sakit dan penderitaan yang dialami tak hanya berlangsung berjam-jam, bukan berhari-hari, tapi bahkan seminggu. Perasaan ditinggalkan berhari-hari, apalagi dengan rasa sakit karena kelaparan dan rasa haus yang ekstrim adalah jenis penderitaan yang menurut saya tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh siapapun di antara kita. Left her own child alone for hours, which led to days, which led to weeks. This 16-month-old baby was left alone in a pack and play to fend for herself for 11 days with no food, maybe milk, the clothing she had on, and the diaper she was wearing. Oke, segitu aja pembahasan kita kali ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kejadian tersebut. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. See you on my next story. Bye-bye.